Kelas tertib itu ideal, kelas berisik itu kacau. Tapi, apakah itu hanya soal suara? Atau ada filosofi mendalam yang membentuk pandangan ini? Hari ini kita akan membahas kenapa kelas-kelas di Asia cenderung lebih tertib, sedangkan di negara-negara barat seperti Finlandia dan Amerika Serikat justru lebih dinamis dan sering berisik kelas itu. Apa itu cuma soal budaya? Atau ada teori sosial dan cara pandang pendidikan yang berbeda? Kalau kita masuk di kelas-kelas sekolah di Indonesia, Jepang, atau Korea Selatan, kita mungkin akan melihat siswa yang duduk rapi mendengarkan guru dengan tenang. Tidak ada obrolan, tidak ada diskusi liar. Kelas tertib dianggap sebagai tanda kelas yang baik. Tandanya guru bisa mengendalikan kelas. Sebaliknya, masuklah di kelas-kelas sekolah di Finlandia atau di Amerika Serikat. Siswa di sana terlihat sibuk berdiskusi, bahkan bercanda sambil bekerja dalam kelompok. Guru memfasilitasi dari belakang. Suasana mungkin terdengar berisik, tetapi itulah tanda kelas yang hidup. Mari kita lihat lebih dalam melalui lensa teori sosial. Di satu sisi ada Emil Durkheim yang memandang bahwa realitas masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Tindakan individu menurut Durkheim dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada di masyarakat. Ketertiban adalah fondasi dari kehidupan sosial yang stabil. Jika ingin membentuk individu siswa, bentuklah suasana masyarakat kelasnya. Jadi, kelas tertib itu mencerminkan komunitas yang harmonis dan patuh pada aturan bersama. Suara individu cenderung diredam untuk menjaga stabilitas kolektif. Sebaliknya, Max Weber bilang, yang nyata itu, yang real itu adalah individu, bukan masyarakat. Masyarakat hanyalah kumpulan individu yang bertindak secara bebas. Pendidikan pun harus menghormati kebebasan dan keunikan setiap siswa. Jika ingin mengubah, membentuk suasana kelas, ubahlah dan bentuklah individu-individunya. Kelas yang berisik itu tanda bahwa siswa sedang aktif berekspresi dan berkolaborasi. Ada juga George Simmel yang mengambil jalan tengah. Menurut Simmel, masyarakat adalah hasil interaksi individu. Jadi, pendidikan yang ideal adalah yang menghormati kebebasan individu, keunikan individu, tapi tetap menciptakan interaksi yang produktif di kelas. Kembali ke dunia pendidikan. Di Asia, cara pandang terhadap siswa cenderung sangat Durkheimian. Guru adalah otoritas. Kelas adalah komunitas yang harus tertib. Semua siswa diharapkan seragam dalam perilaku. Karena itu dianggap mencerminkan keharmonisan sosial. Di Indonesia misalnya, kelas yang tertib dianggap sebagai tanda keberhasilan. Guru yang baik adalah yang bisa mengendalikan kelas. Sedangkan siswa yang terlalu aktif sering dianggap melawan aturan atau tidak sopan. Fokus perhatian guru pada kelas sebagai masyarakat kecil yang belajar, pada kumpulan individu-individu siswa. Biasanya pandangan pada individu-individunya itu bias. Berbeda dengan Asia, sistem pendidikan di Barat seperti Finlandia dan Amerika Serikat lebih dekat ke pandangan Weber. Siswa dipandang sebagai individu unik, bukan sekedar bagian dari komunitas kelas. Di sana, suara setiap siswa dihargai. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan otoritas utama. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok,
dan eksplorasi pribadi menjadi metode utama. Fokus perhatian guru pada individu-individu siswa, karena Awesome. I itu adalah love the realitas way James is kelas, looking. sehingga She gets pandangan me guru a sangat new way that detail she can terhadap make things so much masing-masing better next siswa, time. bahkan pada keunikan masing-masingnya, dan Beautiful. bias Can we pada count that out loud pandangan for us, terhadap always? kelas. Berisik bukan masalah, selama itu tanda bahwa I love siswa it. She sedang counted aktif 7 belajar. dots on her dice. That's a Suasana wonderful dinamis way to dianggap lebih represent the number penting 7. daripada Henry, keteraturan would you like to formal. Indonesia sebenarnya sudah Oke, mencoba ini Kak, menerapkan siapa yang pembelajaran kelompoknya aktif ingin maju sejak ke depan? lama, Oke, dari kelompok putu kurikulum silahkan CBSA, cara perwakilannya belajar ya. siswa aktif di era tahun 80-an, hingga kurikulum Merdeka Belajar hari ini. Tapi kenapa kelas-kelas kita tetap kaku? Kenapa siswa masih pasif? Bahkan sampai di perguruan tinggi, pemandangan seperti ini kita dapati. Masalahnya adalah budaya dan sistem yang saling bertabrakan. Budaya kolektivis membuat kita lebih menghargai ketertiban komunitas daripada kebebasan individu. Ditambah lagi, sistem evaluasi yang masih berfokus pada hafalan dan nilai kuantitatif membuat siswa enggan berpikir kritis atau mengambil resiko. Guru juga sering melihat kelas sebagai komunitas yang harus diatur, bukan kumpulan individu-individu yang unik masing-masingnya, yang harus diberdayakan. Akibatnya, pembelajaran berbasis proyek atau berpikir kritis hanya jadi teori tanpa implementasi nyata. Siap mau belajar belum? Yuk bukunya dimasukkan dulu ya ke dalam tas. Jadi, apakah kita harus memilih antara kelas berisik atau kelas tertib? Tidak juga. Mungkin solusinya adalah mengambil jalan tengah, seperti teori Association Simmel. Mulai fokuskan pada memahami keunikan masing-masing individu siswa, menghormati kebebasan, dan menumbuhkan individu-individu siswa untuk menemukan harmoni yang indah. Kelas yang ideal yang membangun interaksi produktif. Suara siswa didengar, berisik, tetapi dipandu dalam kerangka yang jelas. Bukan soal berisik atau tertib, tapi soal menciptakan suasana belajar yang hidup dan bermakna. Masa depan adalah milik mereka yang berpikir kritis, berkolaborasi, dan menciptakan suasana yang baru, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi, apakah kelas Anda harus berisik atau tertib? Itu tergantung bagaimana kita memandang siswa, sebagai objek aturan atau sebagai individu yang punya potensi tak terbatas. Ada beberapa quotes yang ingin saya sampaikan. Siswa bukan gelas kosong untuk diisi, tapi api yang harus dinyalakan. Yang nyata adalah individu. Dari tindakan merekalah masyarakat terbentuk. Kelas yang baik bukanlah kelas yang sunyi, tapi kelas yang berisik, yang penuh suara keingintahuan. Terima kasih telah menonton. Apa pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk diskusi menarik lainnya.